Dalam seri ke-579 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat bercerita tentang masa lalunya bersama bekas istrinya, Meisin. Sementara itu Meisin mendengarkan dengan hati yang pedih. Diam-diam dia berusaha menyembunyikan perasaannya yang terguncang-guncang. Matanya berkaca-kaca. Untung suasana di sekitar tempat itu agak gelap. Hanya ada cahaya rembulan yang taram-temaram. Karena itu Meisin dapat dengan mudah menyembunyikan kepedihan hatinya di depan Arya Kamandanu. Sungguh mengenaskan cerita yang baru saja Tuan paparkan. Sungguh malang nasib wanita yang bernama Meisin itu. Saya tidak menduga bahwa ada seorang wanita yang bernasib malang seperti Meisin. Saya merasa sangat berdosa kepada wanita itu. Lupakan saja soal itu, Tuan Kamandanu. Rasa berdosa hanya akan memperberat langkah-langkah kita sendiri. Saya yakin yang bernama Meisin itu sudah memaafkan kesalahan-kesalahan Tuan. Bukankah dia seorang wanita berhati mulia? Demikianlah seperti yang Tuan telah tuturkan kepada saya. Hati wanita itu seperti emas. Siapapun orangnya, entah dia laki-laki atau wanita, pasti akan silau memandangnya. Kalau misalnya ada kesempatan, saya ingin sekali berjumpa dengan wanita yang bernama Meisin itu. Saya ingin belajar bagaimana cara mendalami hidup ini kepadanya. Tentu dia mempunyai pengalaman yang sangat luas dan mendalam. Nyai Paricara. Nyai Paricara. Aku tidak percaya bahwa kau bernama Nyai Paricara. Apa maksud Tuan? Katakanlah siapa dirimu yang sebenarnya. Bukankah kau ini Meisin? Aku masih dapat mengenali suara bekas istriku itu. Suaranya persis sekali dengan suaramu. Kau pastilah Meisin. Iya, kau jangan menghindar. Kau jangan mengelak, jangan mungkir. Kau pastilah Meisin. Cepat katakan. Akuilah bahwa kau adalah Meisin. Dan semuanya akan selesai malam ini. Aku tidak akan meratapi masa laluku lagi. Tenanglah Tuan. Nampaknya pikiran Tuan sedikit kacau. Tidak. Aku dapat mengendalikan diri dengan baik. Kau tidak perlu menipu aku, Meisin. Kau tidak perlu menyembunyikan rahasia hidupmu. Sekarang semuanya sudah terbongkar. Kaulah Meisin. Sekarang kau tinggal di desa Pasuruan 1 dan menjadi seorang tabib di sana. Aku gembira sekali kau dapat menempuh kehidupanmu dengan menjadi seorang tabib. Menjadi seorang wanita yang berbudi luhur dan rela berkorban untuk sesama hidup. Aku gembira dan bahagia sekali. Sudahlah Tuan. Saya tidak bisa lama-lama tinggal di tempat ini. Tunggu dulu. Kau harus mengakui lebih dulu bahwa kau adalah Meisin. Baru aku menjadi lega. Tuan, bagaimana aku harus mengakui sebagai orang yang bukan diriku? Aku Nyai Paricara. Aku bukan Meisin. Tuan jangan memaksaku untuk mengakui sesuatu yang tidak pernah menjadi bagian dari hidupku. Sudahlah Tuan. Lebih baik Tuan segera melupakan wanita yang bernama Meisin itu. Kukira Meisin sendiri sudah melupakan segala-galanya. Kukira Meisin sudah memaafkan Tuan. Tuan tidak perlu berkecil hati. Dan Tuan tidak perlu menjadi patah semangat. Sekarang Tuan sudah mempunyai seorang istri yang cantik. Seorang istri wanita pendekar. Tuan seharusnya bangga dan merasa bahagia. Semua orang mengatakan bahwa pasangan Panglima Arya Kamandanu dan Sakawuni ibarat pasangan Batari Ratih dan Dewa Kamajaya. Sebuah pasangan yang sangat serasi. Kami semua, seluruh rakyat Majapahit, merasa bangga mempunyai pendekar-pendekar seperti Tuan dan istri Tuan. Cukup, Nyai Paricara. Kau jangan membawa-bawa persoalan ini kemana-mana. Aku belum puas kalau kau belum mengakui dirimu yang sebenarnya. Cepat katakan. Katakan bahwa kau adalah Meisin. Dan aku akan segera kembali ke Majapahit. Bagaimana Bapak Wali Kadep? Mengapa jadi seperti ini? Ampun Tuan Panglima. Memang sesungguhnya dia bernama Nyai Paricara. Dia bukanlah Meisin. Tuan Panglima jangan salah paham. Kalau Tuan Panglima tidak percaya, Tuan bisa datang ke desa Pasuruan 1. Semua orang pasti akan mengatakan bahwa dia adalah Nyai Paricara. Sebaiknya Tuan segera menyadari hal ini. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Tapi aku tidak butuh nasihat. Aku butuh pengakuan. Aku butuh kepastian. Sudahlah. Ayo Bapak Wali Kadep. Maaf Tuan Kamandanu. Kami harus segera pergi. Meisin kembali melangkah ke arah keretanya. Dan sebentar kemudian dia sudah duduk di atas kereta.
Sementara Arya Kamandanu hanya memandangi saja ketika kereta kuda itu berjalan perlahan-lahan. Lihat, Nyai, dia menghadang di tengah jalan lagi. Apa sebenarnya yang diinginkan Panglima Perang Majapahit yang terkenal itu? Kurang ajar. Biarlah, aku yang akan menghadapinya, Nyai. Jangan, Bapak Wali Kadep. Ini adalah urusanku. Dan rasa-rasanya, aku masih sanggup menghadapinya sendiri. Biarlah aku yang akan menyelesaikannya. Tuan Kamandanu, saya mohon dengan sangat, Tuan jangan mengganggu perjalanan saya. Saya sudah sangat lelah. Saya harus segera istirahat. Besok pagi, saya masih harus berjalan jauh menuju Pasuruan 1. Aku tidak peduli. Apakah kau mau ke desa Pasuruan 1 atau mau terbang ke atas langit, aku tidak peduli. Aku hanya membutuhkan pengakuanmu. Untuk kali ini saja, katakan bahwa kau adalah Mesin. Dan aku akan merasa bahagia selamanya. Aku akan merasa puas dan tidak penasaran lagi. Tuhan telah membuat saya menjadi susah. Bagaimana saya harus mengakui sesuatu yang tidak mungkin saya akui? Tuhan adalah seorang panglima yang terkenal. Tentunya Tuhan dapat bersikap lebih baik kepada kami. Mesin. Mengapa kau lakukan hal ini kepadaku? Coba lihat baik-baik. Lihat siapa diriku ini. Akulah Arya Kamandanu. Akulah suamimu. Kita pernah duduk bersama dalam sebuah upacara perkawinan sederhana. Kita pernah dipersatukan dalam sebuah doa pengantin. Asap dupa mengepul di ruangan dan bau bunga-bunga pengantin semerbak. Apakah kau sudah melupakannya, Mesin? Apakah kau memang sengaja untuk melupakannya? Kau jangan membuat hatiku kacau balau, Mesin. Selama ini aku hidup penuh bayang-bayang. Selama ini aku melangkah dengan bayang-bayang masa lalu yang kelam dan kelabu. Oh, Mesin, hentikanlah semuanya ini. Hentikanlah permainanmu yang menyiksa ini. Aku tidak ingin kau bermain sandiwara lagi di depanku. Saya tidak pernah bermain sandiwara di depan siapapun juga. Dan saya sudah menjawab seluruh pertanyaan yang Tuan ajukan kepada saya. Tidak. Belum semuanya. Belum seluruhnya. Ada satu hal yang tetap kau sembunyikan. Bukankah aku bertanya kepadamu dan kau selalu menghindarinya? Saya tidak bersedia melayani Tuan lagi. Ayo Bapak Wali Kadep. Tunggu. Tunggu dulu, Mesin. Jangan begitu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Tidak banyak yang kuminta darimu, Mesin. Akuilah. Akuilah bahwa kau ini adalah Mesin. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan salah paham. Sekarang ini, aku sudah mempunyai istri. Dan aku sudah bersumpah tidak akan mengecewakan istriku. Aku akan mencintainya. Aku akan menumpahkan seluruh rasa kasih sayangku kepadanya. Kau tidak perlu curiga. Kalau aku mendesakmu, bukan berarti aku menginginkan kehadiranmu kembali. Bukan, Mesin. Bukan karena itu. Aku hanya ingin sekedar kepastian. Jika kau benar-benar Mesin, jika kau sudi mengakui bahwa kau adalah Mesin, maka langit-langit hidupku akan kembali terang. Saya bukan Mesin. Saya adalah Nyai Paricara. Saya tidak pernah mengenal siapa itu Mesin. Dan Tuan tidak dapat memaksa saya. Jika Tuan Kamandanu masih berkeras untuk memaksa saya, maka Tuan tidak lebih baik dari Gusti Ramapati. Dan maaf, rasa kekaguman saya terhadap pribadi Tuan Kamandanu akan sirna seketika itu juga. Tuan harus dapat memelihara nama baik Tuan. Barangkali memang Tuan mempunyai masalah-masalah yang berat di masa lalu. Barangkali Tuan mempunyai ganjalan dengan wanita yang bernama Mesin. Namun begitu tidak seharusnya Tuan bersikap ngawur. Aku tidak peduli apa yang kau katakan kepadaku. Kalau kau tidak mau mengakui dirimu sebagai Mesin, aku terpaksa menggunakan jalan kekerasan. Aku tidak peduli lagi. Tunggu, Tuan Panglima. Sabarlah, Tuan Panglima. Kau tidak perlu ikut campur. Kau diam saja di situ. Nah, bagaimana? Kau masih tidak mau mengaku juga? Saya bukan Mesin. Kau kejam. Kau jahat. Saya adalah Nyai Paricara. Bukan. Kau tidak bisa menyembunyikan rahasia hidupmu di depanku untuk selama-lamanya. Sekarang juga aku akan membongkar semuanya. Tunggu, Tuan Panglima. Tunggu.
Kamandanu dengan membabi buta berusaha untuk menangkap Meisin. Dia terus menyergap dengan garang. Tapi berkat ilmu kabekjan yang dikuasainya, Meisin selalu dapat menghindar dengan manis. Arya Kamandanu sama sekali tidak pernah berhasil menyentuh Meisin sedikitpun, sekalipun itu hanyalah pakaian yang dikenakannya. Arya Kamandanu menjadi sangat heran. Dia berusaha untuk meningkatkan kecepatan geraknya, tapi usahanya itu tetap saja sia-sia belaka. Meisin bagaikan dilindungi oleh tangan-tangan gaib. Meisin bagaikan dilindungi oleh sebuah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh akal manusia. Akhirnya Arya Kamandanu menjadi putus asa. Dia mengamuk, dia memukul dirinya sendiri, dan dia membanting tubuhnya ke tanah. Dia berlutut di atas bumi, dan dia meratapi kegagalannya. Manusia macam apa aku ini? Oh, para dewa, ampunilah dosa-dosaku ini. Apa yang telah kulakukan? Dosa apa yang telah kuperbuat sehingga aku harus mengalami kehidupan pahit seperti ini? Oh, para dewa, berilah penerangan di hatiku yang gelap. Jangan kau tinggalkan diriku sendirian. Diam-diam hati Meisin tergetar melihat keadaan bekas suaminya. Kemudian perlahan-lahan dia mendekati Arya Kamandanu yang masih berlutut di atas bumi. Diam-diam dia menyeka air mata yang mulai menetes di pipinya. Dan kemudian dia berkata perlahan. Sungguh kasihan nasib Tuan Kamandanu. Tenanglah Tuhan. Tenangkan hati Tuhan. Bersabarlah. Saya tahu Tuhan sedang dihinggapi pikiran yang gelap. Tenanglah Tuhan. Tuhan sebagai seorang panglima perang yang perkasa harus dapat mengendalikan diri. Mengapa kau menangis? Apakah keadaanku ini pantas untuk ditangisi? Saya kasihan melihat diri Tuhan. Saya benar-benar merasa iba. Aku tidak butuh rasa kasihanmu. Kau pikir aku ini siapa, ha? Aku tidak butuh rasa iba dari orang lain. Baiklah, kau memang bukan Meisin. Kau adalah Nyai Paricara. Selesai berkata, Arya Kamandanu menjejak bumi 3 kali. Dan selanjutnya dia melompat dan berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Meisin hanya bisa melihat bayangan-bayangannya di sela-sela pohon. Kemudian bayangan-bayangan itu lenyap di balik tikungan, sementara cahaya bulan masih terus menyinari pohon-pohon hutan. Kakang Kamandanu, mengapa kita harus mengalami nasib seperti ini? Dulu kita pernah hidup sebagai suami istri. Kita pernah tinggal bersama di bawah atap pohon ilalang di lereng Gunung Arjuna. Tapi kemudian nasib memisahkan kita. Mengapa harus terjadi peristiwa yang menyedihkan itu? Akhirnya kita berpisah. Kita berpisah dan kita meniti jalan kehidupan kita masing-masing. Oh, Kakang Kamandanu, mengapa kau masih juga memikirkan Meisin? Apalagi yang terasa masih kurang bagimu? Kau sudah mempunyai seorang istri yang cantik. Kukira kalian hidup berbahagia di Majapahit. Oh, para dewata, kau pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud yang tidak akan pernah dipahami oleh manusia. Sehingga kami terpaksa mengalami seperti ini. Oh, para dewata yang bersemayam di atas langit. Aku percaya kehendakmu pasti baik untuk kebahagiaan umat manusia. Nyai, dia sudah pergi, Nyai. Iya, Bapak Wali Kadep. Sementara itu, Arya Kamandanu dengan menggunakan aji seipi angin terus terbang menuju kota Raja Majapahit. Dia memilih jalan pintas, dan tak lama kemudian dia pun sudah melompat ke halaman rumahnya. Arya Kamandanu melihat Sakawuni masih tidur dengan pulas sekali. Perlahan-lahan dia melangkah, kemudian duduk di tepi pembaringan. Sakawuni menggeliat
lalu membuka matanya perlahan. Dia tersenyum melihat Arya Kamandanu memandangi wajahnya dengan mesra. Ada apa, Kakang? Tidak apa-apa, Buni. Tidurlah. Maaf kalau aku telah mengganggumu. Dari mana kau? Jantungmu berdegup dengan kencang. Nafasmu tidak teratur. Apakah kau baru saja berkelahi dengan seorang pembunuh gelap? Tidak, Buni. Aku baru saja berkelahi dengan diriku sendiri. Berkelahi dengan dirimu sendiri? Apa maksudmu? Kok ini aneh-aneh saja? Lalu apakah kau sudah berhasil memenangkan perkelahian itu? Siapa yang kalah? Dan siapa yang menang? Aku sudah berhasil memenangkan pertarungan. Itulah sebabnya aku kembali kepadamu. Tiba-tiba Arya Kamandanu memeluk Sakawuni erat sekali. Sakawuni sampai susah bernapas. Tapi Arya Kamandanu terus mendekapnya. Mendekap seolah-olah tidak akan dilepaskan lagi untuk selama-lamanya. Ada apa ini, Kakang? Aduh, lepaskan. Aduh. Aku sampai tidak bisa bernapas. Ada apa, Kakang? Apa yang baru saja kau alami? Ngerti apa maksud suaminya? Matanya menjadi bulat penuh tanda tanya besar. Arya Kamandanu kemudian menceritakan pengalamannya. Menggeliat bangun. Mereka bertatapan sesaat lamanya. Tiba-tiba Arya Kamandanu memeluk Sakawuni. Memeluk dengan erat sekali. Ada apa, Kakang? Aduh, lepaskan. Aduh, apa yang kau lakukan ini? Ada apa? Aduh, aku hampir tidak bisa bernapas. Aneh sekali kelakuanmu malam ini, Kakang Kamandanu. Apakah ada sesuatu yang telah terjadi yang mengganggu pikiranmu? Tidak, Buni. Tidak? Aku tidak percaya. Maafkan aku. Aku telah pergi tanpa sepengetahuanmu. Jantungmu berdegup dengan kencang. Aku tahu kau baru saja berlari-lari kencang. Dari mana kau, Kakang? Aku pergi ke Desa Tebu. Desa Tebu? Itu cukup jauh dari sini. Apa yang kau lakukan di sana? Aku bermaksud menemui seseorang. Siapa orang itu? Siapa orang itu, Kakang? Seorang laki-laki atau seorang wanita? Kakang, siapa orang itu? Entahlah siapa orang itu sebenarnya. Aku sendiri tidak tahu. Kau ini bagaimana? Kau ingin pergi menemui seseorang, tapi kau tidak tahu siapa orang itu. Bukankah ini aneh sekali? Pasti kau telah menyembunyikan sesuatu. Aku tidak mau, Kakang. Aku tidak senang suamiku menyimpan rahasia di belakangku. Kau harus berkata terus terang kepadaku. Siapa orang itu? Dia seorang wanita. Begitu. Jadi kau pergi malam-malam, meninggalkan aku sendirian tidur di ranjang, pergi dengan diam-diam untuk menemui seseorang wanita? Aduh, aku tidak percaya bahwa suamiku akan berbuat selancang itu. Siapa nama wanita itu? Apakah dia kekasihmu yang baru? Sebentar, Wuni. Kau jangan salah paham. Siapa yang salah paham? Kalau memang jelas kau menemui seorang wanita, bukankah aku berhak bertanya? Aku istrimu, Kakang. Aku harus tahu apa saja yang kau lakukan di luar rumah ini. Aku mempunyai hak untuk itu. Tenanglah. Nanti akan kuceritakan. Akan kuceritakan sejelas-jelasnya. Dan aku yakin kau pasti bisa mengerti. Tunggu. Kalau mengerti dalam hal ini, artinya aku mengizinkan kau bermain-main dengan wanita lain. Itu tidak akan pernah terjadi. Jangan harap itu terjadi, Kakang. Bagaimanapun juga, Sakawuni tidak membiarkan suaminya diserobot wanita lain. Tenanglah. Duduklah baik-baik. Aku akan menceritakan semuanya. Arya Kamandanu kemudian menceritakan pertemuannya dengan Nyai Paricara. Dia yakin Nyai Paricara adalah Mesin, tapi dia sangat kecewa karena Nyai Paricara tetap tidak mau mengakuinya. Kakak Mesin?
Jadi rupanya kau masih juga memikirkan kakak Mesin. Jangan salah paham, Wuni. Aku tidak mempunyai maksud yang bukan-bukan. Aku hanya ingin memperoleh kepastian. Bagaimanapun juga Mesin adalah bekas istriku. Dan kami berpisah hanya karena nasib. Aku ingin memastikan apakah dia masih hidup ataukah tidak. Aku ingin tahu bagaimana nasibnya sekarang ini. Aku merasa sangat berdosa kepadanya. Kalau memang dia benar-benar Mesin, aku hanya ingin minta maaf kepadanya. Percayalah, Wuni. Bagaimanapun juga aku tidak akan meninggalkanmu. Kau adalah istriku. Istriku untuk selama-lamanya. Maafkan aku, Kakang Kamandanu. Aku hanya takut kehilangan dirimu. Itu tidak akan pernah terjadi. Lalu, apa yang dikatakan Nyai Paricara kepadamu? Apa alasannya sehingga dia tidak mau mengaku? Entahlah. Aku sendiri saat itu sedang kacau. Dan dia tetap tidak mau mengakuinya sebagai Mesin. Dia mengatakan bahwa dia bernama Nyai Paricara sejak dilahirkan. Aku tidak percaya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu, kita mungkin perlu menyelidikinya lebih jauh, Kakang. Apa maksudmu? Ya, mungkin suatu saat kita perlu mengunjungi desa Pasuruan 1. Atau kalau perlu, kita susul Nyai Paricara sekarang juga. Aku sanggup mengantarkanmu, Kakang. Kita desak sekali lagi agar Nyai Paricara membuka rahasia hidupnya. Tidak, Wuni. Kukira itu tidak perlu lagi. Aku sudah tidak peduli lagi apakah dia Mesin ataukah bukan. Kita bisa mengusut siapa dia sebenarnya, Kakang. Kita bisa bertanya kepada kepala desa Pasuruan 1 atau pada orang-orang tua di daerah itu. Mungkin mereka tahu riwayat Nyai Paricara di masa lalunya. Kita jangan putus asa, Kakang. Aku sanggup membantumu. Sudahlah. Lupakan saja soal itu, Wuni. Mungkin dia memang Nyai Paricara. Lupakan saja soal Mesin. Kita doakan saja. Kalau memang dia masih hidup sekarang ini, mudah-mudahan hidupnya senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dia selalu diberkati sehingga dapat memperoleh kebahagiaan. Sementara itu, Rawadeng, Rayuyu dan beberapa orang prajurit Majapahit juga telah tiba di perbatasan kota. Rawadeng dan Rayuyu yang memimpin pasukan terus menggebrak kudanya melintasi jalan-jalan di kota Raja Majapahit. Dan tak lama kemudian, mereka sudah memasuki halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Kalian ini orang-orang yang tidak becus bekerja. Goblok. Ampun Gusti Ramapati. Kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Buktinya? Mana buktinya? Kalian kembali dengan tangan kosong. Apakah itu yang kau sebut sebagai menjalankan tugas dengan baik? Aku hanya ingin melihat buktinya, Rawadeng. Aku telah menugaskan apa kepada kalian? Apa? Ampun Gusti, ampun. Gusti telah menugaskan agar hamba membawa kembali Nyai Paricara ke Majapahit. Nah, sekarang mana Nyai Paricara? Mana wanita tabib itu? Ampun Gusti, ampun. Kami mohon beribu-ribu ampun. Kami telah gagal. Gagal lagi. Apakah hanya kegagalan saja yang bisa kau laporkan kepadaku? Goblok. Kali ini pun kalian telah membuatku kecewa. Ampun Gusti Ramapati, ampun. Sebenarnya kegagalan kami bukan tidak ada sebabnya, Gusti. Alasan? Kalian pasti hanya mengemukakan alasan-alasan saja. Bukankah demikian? Ampun Gusti, ampun. Adapun kegagalan kami karena campur tangan Tuan Arya Kamandanu. Apa? Kamandanu?
Bagaimana Kamandanu bisa ikut campur dalam perkara ini, ha? Rayuyu dan Rawedeng kemudian secara bergantian menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka bercerita dengan tubuh gemetar karena menahan rasa takut. Sang Ramapati kelihatan menjadi gusar. Kamandanu lagi. Semuanya menjadi berantakan gara-gara Kamandanu. Dan semuanya ini karena kesalahan kalian. Kalian, Rawedeng, Rayuyu. Kalian ini adalah orang-orang kepercayaanku. Kalian adalah anak-anak asuhku. Tapi mengapa kalian selalu mengecewakan hatiku? Hanya disuruh membawa kembali Nyai Paricara saja tidak becus. Dan sekarang kalian malah sudah membocorkan rencanaku ini. Kamandanu sudah tahu. Kalian mestinya dihukum berat. Ampun Gusti, ampun. Kami mengakui kesalahan kami. Kami memang berlaku sembrono. Sehingga rencana Gusti Ramapati diketahui oleh orang lain. Sudah. Aku tidak butuh bicara lagi dengan kalian. Sana pergi. Pergi semuanya. Dasar orang-orang goblok. Sekarang aku yang menjadi repot. Apa yang bisa kulakukan jika seandainya Kamandanu menceritakan hal ini di hadapan Gusti Prabu? Mau kuletakkan di mana mukaku ini? Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Kora banyak. Kalian sudah membuat keadaanku menjadi semakin sulit. Sudah. Cukup untuk hari ini. Ampun Gusti Ramapati. Sekali lagi kami mohon ampun atas kesalahan kami. Tapi memang sesungguhnya Arya Kamandanulah yang membuat kegagalan ini. Ia telah mengancam akan menyebarluaskan rencana Gusti melamar Nyai Paricara. Kalau sampai kami tetap memaksa Nyai Paricara kembali ke Majapahit. Hal inilah yang menjadi pertimbangan kami sehingga kami mengalah. Ampun Gusti. Kami terpaksa mengalah demi nama baik Gusti Ramapati. Sudah. Apapun yang kalian katakan, yang jelas rencanaku sudah gagal berantakan. Dan semuanya ini lagi-lagi karena Kamandanu. Kurang ajar benar dia. Kapan aku mendapat kesempatan untuk menyepak orang itu keluar dari istana Majapahit? Kurang ajar. Setelah semalam menginap di desa Lumpang Sari, di sepanjang perjalanan, Mesin terus membagi-bagikan uang kepeng hadiah dari Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dan rakyat kecil menyambut pemberian itu dengan hati gembira. Mereka bersorak setiap kali kereta yang ditumpangi Mesin kembali berangkat meneruskan perjalanan ke Pasuruan 1. Coba berhenti sebentar, Bapak Wali Kade. Coba perhatikan. Aku melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di balik gerombol semak belukar itu. Iya, Nyai. Oh, Nyai. Tadi kukira ada seekor anak kijang atau kancil. Ternyata anak manusia, Nyai. Lihatlah. Dia seperti sedang mencari sesuatu di rumpun semak belukar. Mereka lalu dia memandangi dari jarak yang cukup jauh ke rumpun semak belukar. Seorang bocah perempuan sedang sibuk mencari-cari sesuatu. Bocah itu bertelanjang dada tanpa mengenakan baju. Rambutnya panjang terurai dan matanya bulat berbinar-binar. Ada sepotong selendang butut tersampir di bahunya. Tunggu sebentar, Bapak Wali Kade. Mau kemana, Nyai? Aku tertarik kepada bocah perempuan itu. Kasihan dia. Mungkin dia kehilangan barang yang sangat dicintainya. Aku akan menolongnya, Bapak Wali Kade. Mesin melangkah perlahan-lahan mendekati rumpun semak belukar. Bocah perempuan itu masih terus mencari-cari di sela-sela rumpun semak belukar. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran seseorang di dekatnya. Apa yang sedang kau cari-cari, Nak? Bocah perempuan itu berhenti mencari. Wajahnya tengadah. Mukanya kelihatan sangat lucu ketika memandang ke arah Mesin. Hati Mesin tersentuh.
Tiba-tiba saja dia teringat Ayuandira, putrinya yang sampai sekarang belum berhasil diketemukannya. Apa yang sedang kau cari-cari? Apakah ada barangmu yang hilang? Golek kayu Mandana. Aku mencari golek kayuku yang hilang. Di mana jatuhnya? Aku tidak tahu. Tadi aku berlari-lari di sebelah sana. Tiba-tiba golek kayuku sudah tidak ada. Mungkin dia jatuh di sekitar tempat ini. Di sela-sela rumpun belukar ini. Apa warna golek kayumu itu? Warnanya putih. Pakaiannya berwarna merah. Ada rambutnya, ada matanya, dan rambutnya dikepang 2. Kancing bajunya juga berwarna merah. Iya. Apakah dia seorang perempuan atau laki-laki? Perempuan. Tentu cantik sekali golek kayumu itu. Sayang sekali kalau dia harus hilang. Tidak, dia tidak mungkin hilang. Aku akan mencarinya sampai ketemu. Seharusnya kau berhati-hati membawanya, nak. Mengapa bisa sampai terjatuh? Aku harus mencarinya. Aku harus menemukannya. Lihatlah, nak. Aku akan memberimu sejumlah uang. Kau bisa membeli sebuah golek kayu baru yang lebih bagus, lebih indah. Tidak mau. Aku tidak mau golek kayuku diganti yang lain. Golek kayuku jauh lebih bagus dari yang lain. Golek kayu seperti itu banyak sekali dijual di pasar-pasar. Golek kayu mainan seperti itu banyak sekali dibuat oleh tukang-tukang ukiran. Nah, kau bisa membelinya di pasar. Kau bisa memilih golek kayu yang lain yang beraneka ragam bentuknya. Ayo, nak, terimalah uang ini. Tidak mau. Aku tidak mau membeli golek kayu. Aku tidak mau golek kayuku diganti. Aku akan terus mencarinya. Aku pasti bisa menemukannya. Mungkin di sana. Mungkin golek kayuku terjatuh di sana. Hei, tunggu. Tunggu dulu. Ini, terimalah uang ini. Tidak mau. Aku tidak mau uangmu. Aku hanya ingin golek kayuku. Golek kayu Mandana. Bagaimana, Nyai? Mengapa bocah perempuan itu tiba-tiba lari? Dia mencari golek kayunya, Pak Wali Kadep. Dia tidak mau kuberi sejumlah uang untuk membeli golek kayu yang baru. Rupanya dia sangat mencintai golek kayunya itu. Anak-anak kecil memang biasa begitu, Nyai. Dia mempunyai selera tidak seperti orang-orang dewasa. Kalau dia sudah terlanjur mencintai sesuatu, sulit untuk diganti dengan yang lain. Ada apa, Nyai? Mengapa Nyai tiba-tiba menangis? Aku teringat anak perempuanku, Bapak Wali Kadep. Kalau saja sekarang ini dia masih hidup, tentu dia tidak jauh berbeda dengan bocah perempuan itu tadi. Tapi entah di mana Ayuandira sekarang. Aku tidak tahu apakah suatu saat nanti aku akan berhasil menemukan kembali anakku. Sudahlah, Nyai. Serahkan semuanya itu pada kehendak Yang Maha Kuasa. Kalau Yang Maha Kuasa mengizinkan, suatu saat nanti Nyai pasti akan menemukan Ayuandira. Baiklah. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan, Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Ya,